Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Selamat berjumpa pada video seri ke-1 dari Ketenagakerjaan yang merupakan materi kelas 11 SMA pada KD ke-3. Dibawakan oleh saya Walid Hamidi untuk channel Natagama Televisi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi pada video ini. Yang pertama, mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Indikator yang kedua, membedakan antara angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian indikator yang ketiga adalah mengklasifikasi jenis tenaga kerja. Indikator yang keempat adalah mengidentifikasi tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ini adalah peta konsep pada video seri pertama ini. Ini gambar klasifikasi penduduk, di mana penduduk dibedakan antara penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja sendiri terbagi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja ini ada beberapa sebab. Antara lain karena alasan bersekolah, kemudian karena mengambil profesi sebagai ibu rumah tangga, atau karena mereka sudah menerima pendapatan dengan bentuk yang lain. Nah, sedangkan bekerja sendiri di sini ada yang nanti dibagi lagi, ada yang disebut sebagai bekerja penuh dan setengah menganggur. Oke, sekarang yang pertama kali kita lakukan adalah membagi penduduk berdasarkan usia. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa penduduk itu terbagi dua, yaitu penduduk usia kerja atau disebut juga sebagai tenaga kerja, yaitu mereka yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Kemudian penduduk di luar usia kerja, yaitu di bawah 15 dan di atas 64 tahun. Jadi di sini pembagiannya berdasarkan usia terlebih dahulu, ada yang disebut sebagai penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Di mana usia kerja di sini adalah antara 15 sampai dengan 64 tahun. Kemudian di luar usia kerja itu kalau di bawah 15 dan di atas 64 tahun. Nah, di sini disebutkan bahwa penduduk usia kerja itu disebut juga sebagai tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu. Nah, ini saya cetak warna merah, kemudian backgroundnya warna kuning. Saya garis bawahi betul di sini. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi di sini penduduk usia kerja itu atau tenaga kerja itu adalah mereka yang mampu. Nah, sedangkan penduduk di luar usia kerja adalah dianggap sebagai penduduk yang tidak mampu. Jadi kriteria pembedaan di sini antara penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja, kriteria perbedaannya adalah dilihat dari mampu atau tidak mampu dalam melakukan pekerjaan. Baik itu mampu secara fisik maupun mampu secara mental. Jadi paham nih ya, perbedaan antara penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Di mana kriteria perbedaannya adalah didasarkan pada mampu atau tidak mampu dalam melakukan pekerjaan. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa itu penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Tadi disebutkan bahwa penduduk usia kerja atau tenaga kerja itu adalah bagian dari penduduk yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, jadi berdasarkan kriteria ini,
kemudian timbul pertanyaan, berapakah sih usia kerja minimal itu? Nah, kalau melihat definisi ini, maka usia kerja minimal itu adalah 15 tahun. Nah, tetapi di sini ada pengecualian. Berdasarkan pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada prinsipnya pengusaha ini atau pemberi kerja itu dilarang mempekerjakan anak. Namun, ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk dapat mempekerjakan anak, yakni, nah artinya di sini kelihatan lihat nih, bahwa di bawah 15 tahun pun bisa dipekerjakan oleh pengusaha. Kita lihat di sini kriterianya. Untuk anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun, itu hanya dapat dipekerjakan untuk pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, dan mental, serta hubungan sosial si anak, serta disertai beberapa syarat, antara lain, harus ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, tidak mengganggu waktu sekolah, kemudian bekerja tidak lebih dari 3 jam dalam sehari. Jadi, meskipun di sini ada batasan usia minimal itu 15 tahun, pengusaha diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga kerja anak dengan beberapa persyaratan sesuai dengan pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Oke? Ya, paham? Sekarang kita masih membahas pula tentang batas minimal usia kerja. Tadi di slide sebelumnya kita membahas bahwa seorang pengusaha harus berhati-hati ketika mempekerjakan anak antara 13 sampai 15 tahun. Harus ada persetujuan orang tua dan sebagainya. Nah, sekarang ada juga persyaratan yang lain. Untuk anak yang berumur antara 15 sampai dengan 18 tahun, itu sudah dapat dipekerjakan secara normal atau umum. Akan tetapi, nah ini tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, baik itu ancaman atau bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak. Jadi di sini meskipun batas minimal itu 15 tahun, tetapi tetap saja di sini ada pembatasan-pembatasan untuk mereka yang berusia 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Artinya nanti kalau Anda jadi pengusaha, hati-hati betul kalau nanti mempekerjakan anak dengan usia 15 sampai dengan 18 tahun. Nah, apabila usia anak ini telah mencapai 18 tahun, maka ia sudah dapat bekerja secara umum dan normal, layaknya seperti orang dewasa, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kerja atau profesi yang ia miliki. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, kalau tadi kita membahas batas usia minimal, adakah batas maksimal usia kerja? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa batas usia pensiun untuk pekerja sektor swasta. Dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu disebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun. Akan tetapi tidak diatur secara jelas dan tegas pada usia berapa batas usia pensiun ini berlaku. Nah, di sini karena tidak ada aturan atau ketentuan yang jelas dalam undang-undang ini, maka nanti bisa merujuk pada peraturan-peraturan yang lain. Nah, bisa pula nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan atau masing-masing institusi. Ada yang pensiun nanti di usia 50, 55, 60, ada yang 65, bahkan ada yang lebih. Kenapa demikian? Karena di sini tidak ada ketentuan yang jelas dalam undang-undang ini. Nah, sekarang kita akan membagi lagi penduduk usia kerja. Mereka yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun, itu kita bagi lagi. Di mana penduduk usia kerja ini terbagi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja atau labor force? Adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau pengangguran.
sedang bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan juga tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, Anda harus mampu nih membedakan di antara keduanya. Di mana letak perbedaannya? Nah, kita lihat di sini. Angkatan kerja itu adalah mereka yang mau. Jadi kata kunci di sini ya, kriteria adalah mau. Mereka yang mau untuk bekerja. Kita lihat kalimat di sini. Penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Sedang bekerja artinya dia kan mau. Atau sedang mencari pekerjaan, artinya dia mau. Tetapi sedang mencari, belum dapat. Maka di sini angkatan kerja itu adalah mereka yang mau untuk bekerja. Nah, bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak mau. Kita lihat definisi di sini. Adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan juga tidak sedang mencari pekerjaan. Artinya memang mereka tidak mau. Tidak bekerja, juga tidak mencari. Berarti kan tidak mau. Nah, oleh karena itu di sini, kriteria perbedaannya adalah pada mau dan tidak mau. Apakah dia mau bekerja atau tidak mau bekerja? Jika mau bekerja, maka itu disebut sebagai angkatan kerja. Jika tidak mau, berarti dia bukan angkatan kerja. Paham? Oke. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mereka yang tidak mau tadi atau bukan angkatan kerja. Kita tadi klasifikasi sebelumnya bahwa tenaga kerja itu terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, sekarang kita bahas ini nih, yang bukan ini, bukan angkatan kerja. Mereka yang tidak mau. Nah, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan juga tidak sedang mencari pekerjaan. Siapa saja mereka? Pelajar atau mahasiswa yang berusia 15 tahun atau lebih. Pelajar mahasiswa yang berusia 15 tahun atau lebih ya. Karena di sini tenaga kerja itu adalah 15 sampai 64. Jadi kalau anak SD bukan termasuk di sini. Anak SD itu berarti kriterianya adalah di luar usia kerja. Dia bukan tenaga kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini adalah pelajar atau mahasiswa yang berusia 15 tahun atau lebih. Mereka tidak mau nih, tidak mau bekerja. Kenapa alasannya? Karena memang sedang bersekolah. Kemudian yang kedua adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga ini termasuk bukan angkatan kerja atau mereka yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia lebih mengambil profesi sebagai pengurus atau sebagai ibu dari rumah tangga. Kemudian alasan yang lain adalah penerima pendapatan lain. Mereka tidak mau bekerja karena sudah menerima pendapatan yang lain, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang tidak ingin bekerja karena alasan telah menerima pendapatan. Bisa itu dari uang pensiun, bisa bunga atas simpanan, atau sewa atas milik, dan sebagainya. Paham? Jadi sekali lagi, saya tekankan, bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak mau. Jadi gampang itu, menghafalkannya gampang sekali. Mereka yang tidak mau bekerja. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas angkatan kerja. Mereka yang mau. Ya, angkatan kerja tadi didefinisikan adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi angkatan kerja ini terbagi dua. Mereka yang bekerja, sedang bekerja berarti bekerja, atau sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi sini terbagi dua, bekerja dan menganggur. Mereka inilah orang yang mau untuk bekerja. Sekarang kita bahas lagi perbedaan antara kerja dan pengangguran. Bekerja ini merupakan kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan jalan menjual tenaga atau pikirannya kepada pihak lain dengan maksud memperoleh penghasilan. Penganggur adalah bagian dari angkatan kerja di sini yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya nanti pembahasan lebih detail tentang pengangguran itu bisa Anda saksikan pada video seri kedua dari ketenaga kerjaan. Agar nanti Anda tidak tertinggal
pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya. Loncengnya jangan lupa aktifkan agar nanti Anda update tayangan kami. Oke? Kita akan bahas lebih lanjut apa itu bekerja atau employment. Bekerja, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, itu merupakan kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan jalan menjual tenaga atau pikirannya kepada pihak lain dengan maksud memperoleh penghasilan. Nah, di mana di sini bekerja itu dibagi lagi, ada yang disebut sebagai bekerja penuh dan setengah menganggur, atau boleh pula kita menyebutnya sebagai setengah bekerja. Nah, bekerja penuh adalah mereka yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. Minimal 35 jam dalam seminggu. Ada juga ya yang memberikan batasan minimal yang lain, ada yang 40 jam. Tapi saya mengambil rujukan dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa mereka yang bekerja penuh itu adalah mereka yang minimal 35 jam dalam seminggu. Dan bekerjanya itu secara optimal. Apa itu maksudnya bekerja secara optimal? Artinya beban kerjanya itu tidak terlalu ringan. Atau bisa pula di sini, bekerja optimal itu adalah sesuai antara pekerjaan dan pendidikan. Setengah menganggur atau setengah bekerja adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau bekerja tetapi tidak optimal. Nah, tidak optimal di sini karena beban kerja itu terlalu ringan atau tidak optimal karena ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Nah, selanjutnya sekali lagi pembahasan tentang setengah menganggur atau pengangguran ini nanti ada di video seri kedua. Sekarang kita bahas apa itu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja atau lowongan pekerjaan yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Jadi gampangnya, kesempatan kerja itu adalah lowongannya, lowongan pekerjaan yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Apa itu pasar tenaga kerja? Adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana nanti permintaan tenaga kerja itu berasal dari perusahaan, sedangkan penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Dalam hal ini adalah para pencari kerja. Jadi di sini terbalik dengan pasar barang dan jasa. Kalau pada pasar barang dan jasa, penawaran barang itu berasal dari produsen, permintaannya dari konsumen. Dalam pasar tenaga kerja, terbalik. Penawarannya dari konsumen, permintaannya justru dari produsen. Nah, masalah kesempatan kerja itu timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketika permintaan dan penawaran tenaga kerja ini tidak seimbang, artinya salah satu bisa lebih besar atau lebih kecil, maka disitulah timbul masalah. Nah, di negara-negara berkembang nanti umumnya penawaran tenaga kerja itu lebih besar dari permintaan tenaga kerja. Artinya lebih banyak orang yang mencari pekerjaan dibandingkan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Sehingga timbul apa yang disebut pengangguran. Nah, nanti ini yang akan kita bahas sekali lagi di video kedua. Di negara maju, masalahnya bisa terjadi sebaliknya. Ada negara yang justru permintaan tenaga kerjanya itu terlalu besar dibanding dengan penawarannya. Artinya pada posisi ini mereka kekurangan tenaga kerja. Sehingga pembantu rumah tangga aja mereka harus impor dari Indonesia. Nah, seperti itu. Sekarang bisa didapatkan melalui pengalaman kerja, melalui pelatihan, melalui pendidikan non-formal maupun pendidikan formal. Jadi bedakan dengan tenaga kerja yang bersifat terdidik. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih adalah tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan kasar yang tidak membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Misalnya kuli angkut, petugas kebersihan, tukang parkir, dan
sebagai. Sekarang kita akan membahas masalah ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ada beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain rendahnya kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Karena kualitasnya rendah, tenaga kerja kita itu daya saingnya juga rendah. Kalah bersaing, sehingga masuk pula tenaga kerja asing dari luar ke Indonesia. Karena tenaga kerja lokalnya sendiri kurang berdaya saing. Nah, itu dibuktikan di sini ada penelitian dari World Talent Ranking di tahun 2018, di mana skor Indonesia itu 51,3 dan menempati peringkat 45 dari 63 negara yang diteliti. Artinya peringkat kita masih termasuk kelompok bawah. Kemudian jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Di mana di Indonesia, angkatan kerjanya itu terlalu banyak kalau dibandingkan dengan lowongan kerja yang ada. Sehingga timbullah apa yang disebut sebagai pengangguran. Kemudian yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Banyak sekali tenaga kerja itu yang menumpuk di kota-kota besar atau menumpuk di Pulau Jawa, kurang menyebar ke daerah-daerah yang lain. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat, upah yang masih cukup rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dari si pekerja. Yang kelima, lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Ada banyak sekali aturan-aturan yang kemudian memperlemah posisi tenaga kerja. Misalnya aturan kontrak, aturan outsourcing, dan sebagainya. Itu melemahkan posisi pekerja. Kemudian yang keenam, kurang sinkronnya kebutuhan industri dengan kualifikasi lulusan sekolah. Apa akibatnya? Banyak sekali lulusan sekolah yang kemudian tidak terserap oleh dunia usaha. Mereka lulus kemudian menganggur karena tidak bisa bekerja. Selanjutnya kita akan mempelajari upah dan sistem upah. Apa sih upah itu? Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan sistem upah itu merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang akan diterima pekerja. Nah, di mana kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Ada beberapa macam sistem upah. Yang pertama adalah sistem upah menurut waktu, di mana besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, tanpa memperhatikan produktivitas dari si karyawan. Yang penting karyawan sudah bekerja pada satuan waktu tertentu, baru nanti diberikan upah. Maka di sini dikenal ada istilah upah per jam, upah per hari, kemudian upah per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Sistem upah yang kedua adalah sistem upah menurut kesatuan hasil. Pada sistem ini, jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan itu bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Artinya pada sistem yang kedua ini memperhatikan betul produktivitas dari karyawan. Semakin produktif karyawan itu, maka upah yang akan diterima juga akan semakin tinggi. Sistem upah yang ketiga adalah sistem upah borongan, di mana besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan, di mana perusahaan itu memberikan order pekerjaan dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya, berikut besaran upahnya. Kemudian karyawan akan menyelesaikannya baik secara individu atau kelompok. Jadi di sini perusahaan ngasih order terlebih dahulu, silakan ini pekerjaan, spesifikasinya demikian, kamu selesaikan, nanti diberikan upah sekian, boleh kamu selesaikan sendiri, atau boleh dikerjakan secara bersama-sama, diserahkan ke karyawannya. Jadi perusahaan tidak memandang berapa jumlah karyawan yang bekerja, yang penting itu pekerjaannya selesai sesuai dengan spek. Oke, Anda bisa membedakan antara upah menurut kesatuan hasil dan upah borongan. Kemudian sistem upah yang keempat adalah sistem upah indeks. Sistem upah indeks ini merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Jadi semakin besar nanti kebutuhan pekerja atau indeks biaya hidup pekerja, upah yang akan diberikan juga akan meningkat. Yang kelima adalah sistem upah premi. Dalam sistem upah premi ini disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Nah, sebuah perusahaan bisa saja nanti menerapkan sistem upah ini bukan hanya satu. Selain sistem upah misalnya kesatuan hasil, perusahaan juga menetapkan sistem upah
premi. Oke, jadi kesimpulan dari seluruh slide yang ada dalam video ini, pertama, penduduk usia kerja atau tenaga kerja itu adalah mereka yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Kemudian kesimpulan yang kedua, angkatan kerja adalah bagian dari usia kerja yang sedang bekerja atau ingin bekerja. Kesimpulan yang ketiga, bukan angkatan kerja itu adalah bagian dari usia kerja yang tidak ingin bekerja. Yang keempat, kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan. Kesimpulan yang kelima, upah adalah hak yang diterima sebagai bentuk imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.